Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, atau dalam bahasa kampung saya itu biasa bilangnya begini. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Barakallahu lana wa lakum insyaallah. Semoga Allah memberkati saya dan teman-teman semua insyaallah. Baik, sebagai pengantar dan pembuka, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia yang tak terbatas sehingga saya bisa membuat video ini, mengupload dan mempublikasikannya sehingga teman-teman bisa menonton secara langsung di channel saya. Yang pada proses pembuatan video ini saya kira membutuhkan perjuangan yang sangat berat menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena saya tidak terbiasa berbicara di depan kamera. Dalam dunia nyata pun ketika berkumpul dengan teman-teman itu saya jarang ngomong, jarang berbicara, ngobrol dengan mereka kecuali hal yang penting. Apalagi berbicara di depan kamera sendirian. Yang pikiran saya itu kadang melayang-layang. Misalnya begini. Pada saat saya membuat video ini, itu pikiran saya kadang melihat orang di dekat saya, padahal sebenarnya ini tidak ada orang. Tidak ada orang dekat saya. Tapi pikiran saya kadang saya dilihat sementara dilihat orang yang mana orang tersebut mengatakan begini, kok itu sana ngapain depan kamera ngomong sendiri, mungkin sudah gila. Nah, itulah yang mempengaruhi saya sehingga semangat saya untuk membuat video ini semakin berkurang. Saya semakin tidak termotivasi atau percaya diri berkurang atau istilahnya mungkin insecure ya. Kita semakin lemah dengan pemikiran kita. Tapi alhamdulillah, nawaitu lillah, saya niatkan karena Allah, saya teguhkan hati saya beranikan diri. Walaupun awalnya mungkin saya kurang pede, kurang percaya diri. Karena begini, kita kalau melihat orang yang sudah jago misalnya berbicara dalam dunia per-YouTuban misalnya ya, kita lihat mereka berbicaranya lancar, tegas, tidak terbata-bata. Nah, kita bandingkan dengan diri kita. Saya bandingkan dengan diri saya, bagaimana dengan saya nantinya. Tapi alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya bulatkan tekad, teguhkan hati saya, insyaallah lancar dengan izin Allah. Dan terbukti, walaupun saya agak kaku ya, saya agak kaku ngomongnya, atau pikiran saya masih kadang seperti mengarang, ini sebentar mau ngomong apa, setelah ngomong ini ngomong apa ya. Tapi mungkin begitulah kalau awal ya. Namanya juga baru pertama berbicara depan kamera. Nah, terlebih lagi ketika saya melihat teman-teman di channelnya itu sudah lincah, sudah lancar, sudah jago ngomong sendiri depan kamera, itu saya down ya. Saya kurang bersemangat lagi. Karena saya berpikir tidak bakal bisa seperti itu. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa kita terlahir dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Orang pandai berbicara dengan gayanya, dengan penampilannya yang seperti itu, yang tegas, di satu sisi pasti juga memiliki kekurangan. Nah, begitu juga dengan kita. Misalnya seperti saya, inilah cara saya ngomong, inilah cara saya berbicara di depan kamera, inilah cara saya berbicara di depan teman-teman.
dengan apa adanya, walaupun mungkin banyak kekurangan, tapi akhirnya toh jadi juga. Yang penting saya menyampaikan dan teman-teman yang menonton itu bisa memahami, bisa memaknai apa yang saya sampaikan. Nah, itu intinya. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, mungkin ketika kita berbicara kepada seseorang, itu mereka akan senang mendengarkan kita berbicara. Nah, itu tingkatan yang lebih tinggi. Tapi untuk pemula mungkin seperti saya ya, yang penting saya menyampaikan dan teman-teman bisa memaknai, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, itu intinya. Mudah-mudahan dari kebiasaan seperti ini, ya, itu saya bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa senang mendengarkan saya, sehingga saya pun ikut senang. Oke, teman-teman, saya kira itu pembuka ya, sekedar unek-unek atau berbagi pengalaman lah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang ingin juga belajar berbicara di depan kamera. Dan saya pribadi sangat berharap teman-teman yang menonton video ini itu bisa memberikan umpan balik di komentar. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki lagi ke depannya. Oke, teman-teman, di video ini saya ingin memperkenalkan channel Bang Thoib ya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak nonton. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Muhammad Amin bin Mustafa. Alamat di Selayar. Ya. Tepatnya di Dusun Limbangia, Kecamatan Bontoskuyu. Sekarang saya sementara bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan pelayaran PT PSS Pelayaran Sandi Dewa Samudra, seorang pelaut ya, alhamdulillah. Ya, itu perkenalan pribadi dari saya. Kemudian kita lanjut ke Bang Thoib. Kenapa saya memberi nama channel ini Bang Thoib? Kenapa bukan Muhammad Amin saja? Kenapa harus Bang Thoib Selayar? Ya. Kalau teman-teman mungkin mendengar kata Bang Thoib, kira-kira apa yang hadir dalam pikiran teman-teman? Ayo, apa? Saya pribadi ketika orang bilang Bang Thoib, itu tiba-tiba pikiran saya terarah pada salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Ade Irma, yang saya kira sangat hits pada zamannya, Bang Thoib ya. Seorang yang merantau yang tidak pernah pulang, menjenguk anak dan istrinya di rumah. Itu sepintas tentang Bang Thoib. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi dasar sehingga saya memberi nama channel ini Bang Thoib. Tapi apa? Saya kira kalau teman-teman mungkin pernah belajar bahasa Arab, itu Thoib berasal dari bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah background saya dari pesantren, SMP dan SMA di pesantren Al-Quran Babus Salam Selayar. Walaupun saya bukan ahli agama ya, bukan seorang ustaz, tapi setidaknya ada 1, 2, 3, 4 atau berapa kata lah yang saya tahu tentang bahasa Arab. Nah, Thoib, Bang Thoib. Ini jadi 2 Y-nya ya. Thoib. Kalau Bang Thoib yang lagu itu kayaknya 1. Kalau channel ini Bang Thoib, 2 Y-nya. Yang artinya dalam bahasa Arab itu secara harfiah itu baik artinya. Yang mengakar pada kata Thoib, Thoibat, Thoibah. Ya, baik. Dalam konteks makanan, Thoib
itu berarti segala sesuatu yang oleh indera kita, lidah, mulut, tenggorokan dan seterusnya, itu dirasakan lezat dalam konteks makanannya. Sedangkan dalam konteks syar'i, thayyib itu adalah segala sesuatu yang halal, yang baik dikonsumsi untuk tubuh, memberikan manfaat untuk tubuh kita, dan sedikit pun tidak mendatangkan mudarat atau penyakit terhadap tubuh kita. Itu dalam konteks syar'i. Itulah kemudian yang menjadi motivasi saya, sehingga memberi nama channel ini Bang Thayyib, yaitu mudah-mudahan channel ini itu bisa mendatangkan manfaat untuk saya pribadi terutama dan kepada teman-teman yang menonton, dan sedikit pun tidak mendatangkan mudarat atau penyakit, ya. Sehingga niat awal saya membuat channel YouTube ini itu sinkron dengan nama yang saya buat, yaitu Bang Thayyib. Yaitu mudah-mudahan channel ini bisa menjadi media, bisa menjadi wadah untuk beramal insyaallah. Ya, beramal jariah dengan video yang saya upload itu bisa mendatangkan manfaat bagi teman-teman, sehingga secara terus-menerus selama video ini ada di YouTube, itu insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat insya Allah. Jadi kesimpulannya Bang Thayyib yaitu abang yang baik insya Allah, ya. Bang Thayyib Selayar, insya Allah orang baik yang selayar, mohon doanya. Terakhir, channel Bang Thayyib ini isinya bukan hanya satu tema, ya, kayak misalnya video tutorial, video lagu, video motivasi, bukan, tidak seperti itu. Tapi ini mencakup tentang pekerjaan Bang Thayyib, termasuk hobi, ide-ide yang muncul dalam pikiran saya. Itulah yang kemudian saya jadikan video dan saya abadikan dalam YouTube. Jadi teman-teman yang kiranya mungkin mau kepoin Bang Thayyib, ya, mau cari tahu tentang gimana Bang Thayyib aktivitasnya, ya silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan. Terakhir, wah dari tadi terakhir terus, ya, ini terakhir sekali, ya. Jadi besar harapan saya kemudian ketika teman-teman menonton video ini bisa memberikan umpan balik, bisa memberikan masukan kepada saya, termasuk juga video-video yang akan datang, ya. Bisa memberikan komentar positif, terutama yang membangun, yang bisa memperbaiki channel Bang Thayyib ke depannya. Termasuk juga kalau teman-teman yang nonton ini punya ide yang kiranya bisa mendatangkan manfaat untuk orang banyak yang menonton, ya silakan ditulis di komentar. Insya Allah saya akan tanggapi dan tindak lanjuti di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.